Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran seni rupa. Kali ini kita belajar apa? Kali ini kita belajar batik. Apa itu batik? Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat yang bernama canting, sehingga di atas kain tersebut terdapat lukisan yang bernilai seni tinggi. Kata lain dari batik, ambatik, yang artinya amba atau ombo dalam bahasa Jawa, yaitu kain panjang yang diberi titik-titik. Zaman dulu, membatik itu caranya di titik-titik. Pengertian luasnya bagaimana? Pengertian luas dari batik adalah teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna. Sejarah batik. Sejarah batik, kita perhatikan dulu slide yang Bu Dewi tampilkan, ada gambar batik Sidomukti. Sidomukti ini adalah batik yang selalu digunakan oleh raja-raja Jawa zaman dahulu. Erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Semua melestarikan batik. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia, secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009, batik dinobatkan sebagai warisan tak benda oleh UNESCO untuk Indonesia. Makanya kalian wajib untuk melestarikan dan menjaga batik. Yuk sama-sama. Jenis-jenis batik apa saja? Yang pertama batik tulis, yang kedua batik cap, yang ketiga campuran antara tulis dan cap, dan yang keempat adalah celup ikat atau lipat celup, atau yang biasa disebut dengan tie-dye, jumputan, sasirangan, atau bahkan shibori dari Jepang. Bahan dan alat pembuatan batik. Dalam slide sudah ada gambar-gambar apa saja bahan dan alat untuk pembuatan batik, yaitu malam, lilin ya sebagai lilin, pewarna, tekstil khusus batik, lalu kain putih prima atau primissima khusus batik 100% katun, lalu canting, lalu kompor, dan dingklik biasanya digunakan untuk duduk, serta cap atau stempel yang terbuat dari tembaga jika menggunakan stempel atau cap. Nah, proses membatik apa saja ya? Yang pertama menyungging. Menyungging itu apa? Membuat sketsa di atas kertas. Yang kedua nuaplak, yaitu menjiplak gambar dari kertas ke kain. Yang ketiga ngelowong, yaitu mencanting objek-objek besar. Yang keempat ngiseni, yaitu mengisi pola objek tadi dengan hiasan, titik, garis, gelombang, dan sebagainya. Yang kelima nyolet. Nyolet itu mewarnai dengan kuas. Dan yang keenam ngelorot, yaitu membuang lilin menggunakan air panas dan zat soda. Nah, batik seperti apa yang bisa kita buat dalam kondisi BDR ini ya Bu? Kan kita tidak punya canting, tidak punya malam lilin, tidak punya kompor, atau bahkan sulit sekali mencari kain putih, prima ya, yang khusus batik. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama yang bisa kalian buat, batik campuran tulis dan cap. Nah, pilihan ini bisa kalian ambil. Jika memang di rumah ada kain katun 100% atau kain bekas ya, boleh tapi kain katun. Lalu lilin batang itu lilin yang biasa dipakai untuk lampu. Lalu cat tekstil, jika tidak punya cat tekstil seperti mawilek ya, dan lainnya kalian bisa menggunakan akrilik yang dicairkan. Lalu alatnya adalah kuas, aneka cetakan kue dari aluminium jika punya, lalu panci kecil dan pemanas listrik atau kompor,
lalu mangkuk. Yuk kita simak sama-sama bagaimana cara membuat batik dengan teknik sederhana ini. Nah, bagaimana tadi? Mudah tidak? Oke, kalau menurut kalian itu sulit, kita langsung kegiatan kedua. Teknik lipat celup. Kalian boleh pilih teknik ini. Bahannya apa? Tisu dapur, itu tebal ya, dan lebar. Lalu karet, pewarna makanan untuk tisu. Kemudian alatnya mangkuk dan kuas. Yuk kita simak videonya.
Bagaimana yang kedua? Tentunya masih lebih mudah, karena kalian sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Nah, untuk yang teknik kedua ini, kalian boleh bereksperimen lebih dari satu loh, sehingga karya yang terbaik bisa di-submit ke Bu Dewi. Baik, yang ketiga, kalian bisa membuat lukis teknik batik. Ini teknik yang paling sederhana yang bisa kalian buat dari kedua teknik tadi. Yaitu bahan-bahannya dan alatnya adalah kertas gambar 2 lembar. Jika yang satu untuk mencoba ya, yang satu jika sudah benar, yang satu digunakan, yang satu disimpan. Lalu pensil, krayon putih atau oil pastel berwarna putih, cat air atau pewarna makanan. Alatnya mangkuk, palet, dan kuas. Yuk kita simak sama-sama. Nah, bagaimana penampilan yang ketiga nih video ini? Oke, tentunya kalian pasti merasa paling mudah yang ini. Oke, nah Bu Dewi hanya ingin menyampaikan tips ya yang terbaik untuk kalian. Karena kita menggunakan lilin, maka lilin itu kan berwarna putih. Begitu juga dengan krayon atau oil pastelnya berwarna putih. Kertasnya atau kainnya berwarna putih, tisunya pun berwarna putih. Maka, untuk memudahkan kalian memberi warna, berilah warna muda terlebih dahulu, tipis sekali, airnya yang banyak sekali. Misalnya kalian akan menggunakan warna kuning atau pink, tapi tipis sekali airnya yang banyak. Lalu nanti kalian torehkan semua, begitu terlihat gambarnya baru kalian beri warna masing-masing. Yang merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning, dan sebagainya. Itu tips dari Bu Dewi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.